Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nabila dari semester 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal online karya Christian dan Christine Tanuwijaya yang berjudul Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Menurut Sacipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum atau law enforcement ke arah jalur yang lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Definisi keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang, sistem pidana tradisional, pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah non-state justice system, di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan restoratif justice banyak mewarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Sistem peradilan pidana criminal justice system di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga kemasyarakatan. Kesimpulannya, yang pertama, implementasi konsep keadilan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegritas. Hal ini salah satunya disebabkan karena sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga kemasyarakatan Indonesia belum mengerti secara utuh apa yang sebenarnya dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Yang kedua, lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif, maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori bisa restoratif, artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif atau setidaknya sampai dengan tahap restoratif sebagian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.